Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar dengan jarak jauh. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kalian memulai pembelajaran, agar dimudahkan dan dilancarkan pembelajaran kalian, maka kalian harus berdoa dulu. Silakan kalian berdoa dulu menurut kepercayaan kalian masing-masing. Selesai. Anak-anak, selamat bertemu dengan Ibu. Nama Ibu Nindik Triswahyuni. Mungkin kalian sudah pernah bertemu dengan Ibu dalam pembelajaran baik di classroom atau mungkin di Zoom. Ibu guru BK atau guru bimbingan kanseling kelas 7 dan kelas 8 di SMP Negeri 15 Kota Cirebon. Anak-anak, walaupun kalian belajar dari rumah, tapi kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kalian tidak boleh melewatkan 5M. Apa anak-anak 5M itu? Yang pertama adalah selalu memakai masker apabila kalian akan berinteraksi dengan orang lain atau kalau kalian keluar rumah. Yang kedua, yaitu mencuci tangan setiap kalian habis memegang barang dari luar rumah atau kalian habis bepergian, yaitu dengan air mengalir dan memakai sabun. Yang ketiga, yaitu kalian harus menjaga jarak apabila kalian berinteraksi dengan orang lain, baik di dalam rumah kalian ataupun di luar rumah kalian. Yang keempat, yaitu harus mengurangi mobilitas. Maksudnya kalian tidak usah keluar rumah atau bepergian apabila tidak perlu. Yang kelima, yaitu mengurangi kerumunan. Jadi apabila ada kerumunan seperti teman-temannya masih suka nongkrong di warung, kalian tidak boleh bergabung atau mendekati. Baik anak-anak, pada pertemuan ini Ibu akan memberikan pelayanan konseling, yaitu dalam tema pembelajaran atau tema layanan karakteristik gender. Ini lanjutan dari minggu kemarin. Tujuan dari pembelajaran layanan bimbingan konseling kali ini, yaitu setelah Ibu memberikan layanan konseling klasikal ini, Ibu mengharapkan kalian nanti dapat menyebutkan pengertian gender dan pengertian seks. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan karakteristik gender laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan karakteristik seks laki-laki dan perempuan. Yang keempat, kalian dapat membedakan karakteristik gender dan peran gender. Anak-anak, sebelumnya juga Ibu sudah pernah membahas tentang gender ya. Apa itu yang dimaksud dengan gender? Samakah gender itu dengan seks? Tidak anak-anak ya. Gender dengan seks tidak sama. Mari kita lihat pembahasan ini. Apa itu gender? Gender adalah perbedaan peran, perilaku, nilai, atau ekspresi, atau hak, serta fungsi manusia dalam masyarakat antara orang laki-laki dengan orang perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya, di mana peran-peran tersebut bisa dipelajari dan bisa berubah dari waktu ke waktu, serta beragam menurut budayanya ataupun antar budaya. Jadi, gender itu bukan merupakan kodrat dari Tuhan yang tidak bisa dirubah, akan tetapi buatan manusia karena konstruksi sosial tadi yang bisa dibentuk dalam masyarakat dan bisa berubah suatu saat karena antar budaya atau karena budaya. Kemudian apa seks itu? Tadi Ibu katakan bahwa gender itu tidak sama dengan seks. Kalau seks itu adalah perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dengan perempuan secara biologis, secara nyata, secara jasmaniah, dan perbedaan hormonal yang merupakan kodrat dari Tuhan yang tidak bisa dirubah dan tidak bisa ditukar antara satu dengan yang lain. Itu maksudnya antara laki-laki dengan perempuan. Sifatnya permanen, universal, dan mutlak. Jadi kalau seks Ibu katakan tidak bisa ditukar tadi, misalkan seks laki-laki itu mempunyainya adalah penis, kemudian kalau perempuan adalah vagina. Dia pengen saya nggak mau mempunyai vagina, saya pengen mempunyai penis supaya saya bisa laki-laki. Tidak bisa. Bisa Bu, seperti yang kita lihat misalkan seperti Dorce. Iya memang Dorce itu hormonalnya adalah cowok, tapi dia mempunyai kelamin ganda yang akhirnya dia melakukan operasi sehingga dia mempunyai jenis kelamin perempuan, akan tetapi hormon laki bukan hormon perempuan, sehingga walaupun dia sudah mempunyai jenis kelamin perempuan tetapi dia tidak bisa hamil, dia tidak bisa menyusui karena hormon AC-nya tidak bisa bekerja sebagai perempuan pada umumnya atau pada fajar. Sekarang kita lihat karakteristik gender laki-laki dan perempuan. Karakteristik gender laki-laki itu maskulin, rasional, tegas,
selalu senang dengan persaingan, sombong, orientasinya dominasi, perhitungan, agresif, objektif, fisik, pemarah, pemikir. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu ciri-cirinya atau karakteristiknya yaitu feminin, emosional, fleksibel, kerjasama, selalu mengalah, orientasi menjalin hubungan menggunakan insting, pasif, mengasuh, cerewet, sabar, perasa. Sehingga bisa kita lihat perbedaan karakteristik gender antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki itu karakteristiknya maskulin, kalau perempuan itu feminin. Jadi kalau laki-laki tampilannya gagah, perkasa, kuat. Kalau perempuan itu feminin, lembut, mengayomi. Ibu tanya pada kalian, bisa tidak ditukar? Bisa tidak perempuan mempunyai karakteristik maskulin yang gagah, tegas? Bisa tidak? Bisa, anak-anak. Begitu juga sifat feminin bisa dipunyai oleh laki-laki. Nah, disinilah letak perbedaan seks dengan gender tadi. Kemudian sifat rasional bisa tidak dipunyai oleh perempuan? Bisa. Karena apa? Karena konstruksi budaya. Nah, sekarang kita lihat karakteristik seks laki-laki dan perempuan atau ciri-ciri seks laki-laki dan perempuan. Di sini bisa kalian lihat bahwa jenis kelamin laki-laki itu mempunyai penis, perempuan mempunyai vagina. Tidak bisa ditukar. Kalau laki-laki itu mengalami mimpi basah, kalau perempuan itu menstruasi. Ini ciri seks. Bisa ditukar? Tidak. Saya pengen kayak perempuan, saya pengen menstruasi, saya minum obat atau saya dengan olahraga ini dan sebagainya supaya bisa menstruasi. Tidak bisa, karena ini kodrat Allah. Ya. Yang ketiga, kalau laki-laki tidak bisa hamil, perempuan bisa hamil, perempuan bisa menyusui, laki-laki tidak. Perempuan bisa melahirkan, laki-laki tidak. Karena apa? Karena anak-anak tadi, karena ini kodrat Allah dan karena pengaruh hormon. Perbedaan gender dan seks di sini biar bisa lebih terlihat. Jadi kalau gender itu bisa dirubah, kalau seks tidak bisa dirubah. Ya, seks tidak bisa diperhitungkan, kalau gender bisa dipertukarkan. Yang ketiga, bahwa seks itu berlaku sepanjang masa. Jadi tidak bisa pas lagi masa anak-anak dia perempuan, masa tuanya atau masa dewasanya laki-laki, tidak bisa. Ya, kalau gender tergantung pada masa tertentu. Misalkan seperti pada masa yang lalu bahwa perempuan itu tidak boleh bekerja, zamannya penjajahan ya, zamannya tahun 1960-an misalkan ya, bahwa perempuan itu tugasnya hanya di dapur, tidak usah bekerja, yang bekerja cukup laki-laki saja. Nah, dengan pergeseran waktu dan karena era globalisasi, maka perempuan pun mempunyai hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Mereka boleh bekerja, mereka boleh mendapatkan pendidikan yang tinggi, mereka boleh mengerjakan pekerjaan laki-laki asalkan mereka mampu. Kemudian kalau seks itu berlaku di mana saja, mau keluar negeri, mau di pelosok, laki-laki tetap laki-laki. Tapi kalau gender bisa tergantung pada budaya masing-masing. Kemudian yang kelima, seks itu berlaku kelas, warna kulit, ataupun apa saja. Kalau gender berbeda antara satu kelas dengan kelas lainnya. Yang keenam, seks itu ditentukan oleh Allah, oleh Tuhan, dan merupakan kodrat. Kalau gender itu bukan kodrat, tapi buatan manusia karena konstruksi budaya. Mungkin itu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pada layanan klasikal karakteristik gender itu tadi. Anak-anak, ini Ibu memberikan tugas pada kalian, silakan dikerjakan tugasnya ya. Yang tugas pertama yaitu di sini tertulis karakteristik gender laki-laki dan perempuan. Kalian Ibu minta untuk mengidentifikasikan karakteristik gender itu. Ya, jadi kalian bisa memilih, memberikan tanda centang pada kolom yang sudah tersedia. Misalkan feminin itu lebih cenderung dipunyai laki-laki ataukah perempuan. Misalkan seperti yang pada tabel itu, yaitu lebih cenderung dipunyai oleh perempuan. Kemudian keterangannya bahwa feminin itu bisa dipertukarkan, bisa dipunyai oleh sifat laki-laki. Ya. Kemudian tugas yang kedua yaitu kalian Ibu minta untuk mengidentifikasi peran gender laki-laki dan perempuan. Di situ sudah Ibu cantumkan peran-peran yang bisa dilakukan oleh orang laki-laki ataukah perempuan. Silakan kalian memberikan tanda checklist seperti menyusui, itu peran yang dipunyai oleh laki-laki ataukah perempuan. Silakan Anda checklist ya, seperti itu. Seperti pada layar itu Ibu berikan tanda checklist untuk perempuan, dan peran itu tidak bisa dipertukarkan. Nah, misalkan seperti nanti yang ketiga, memasak
memasak itu biasanya dilakukan oleh laki-laki atau perempuan, kemudian kalian beri keterangan bisa ditukar ataukah tidak, maksudnya bisa dipunyai oleh laki-laki dan perempuan ataukah tidak. Jadi kalau peran itu tidak bisa dilakukan oleh laki-laki, berarti keterangannya kalian tulis tidak dapat dipertukarkan. Tapi kalau peran itu bisa dipunyai laki-laki atau dilakukan laki-laki dan perempuan, maka kalian beri keterangan dapat dipertukarkan. Seperti itu anak-anak ya, dalam pengerjaan tugasnya nanti ya. Semoga kalian bisa memahami dan menangkap apa yang Ibu berikan pada layanan klasikal hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kalian bisa menerapkan bagaimana kalian harus berperan gender sebagai laki-laki ataukah perempuan. Ibu akhirin pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.